Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Foreign Exchange Risk. Ini dari matkul manajemen risiko. Next. Kemudian ini adalah nama-nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Icara Pipa Khairunisa dengan NIM 2023 12 11 024. Kemudian ada teman saya, yaitu Bintang Rahmadana Putra dengan NIM 2023 12 11 028. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2023 12 11 049. Next. Hmm, Yang pertama ini ada pengertian foreign exchange, pengertian foreign exchange risk, yaitu uh, yaitu pengertiannya adalah foreign exchange risk merupakan risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan suatu entitas. Dalam dunia yang semakin terintegrasi secara global, hampir semua perusahaan dan lembaga keuangan memiliki keterkaitan dengan mata uang asing. Hal ini membuat foreign exchange risk menjadi salah satu risiko utama yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas ekonomi modern. Kemudian risiko ini juga muncul ketika suatu perusahaan memiliki aset dalam mata uang asing, seperti piutang dari ekspor atau investasi di luar negeri. Nilai aset tersebut akan berubah mengikuti fluktuasi nilai tukar. Jika mata uang asing menguat, maka nilai aset dalam mata uang domestik akan meningkat. Sebaliknya, jika melemah, maka nilai aset akan menurun yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Next. Kemudian lanjutannya ini, selain aset, kewajiban dalam mata uang asing juga menjadi sumber risiko yang signifikan. Perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing akan menghadapi peningkatan beban pembayaran jika nilai mata uang tersebut menguat. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Arus kas internasional juga sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Perusahaan yang melakukan ekspor atau impor akan menghadapi ketidakpastian dalam nilai pembayaran yang diterima atau dibayarkan. Hal ini dapat menyulitkan perencanaan keuangan dan meningkatkan risiko operasional. Next slide. Selanjutnya, foreign exchange risk tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada lembaga keuangan seperti bank. Bank yang memiliki exposure terhadap mata uang asing harus mengelola risiko ini dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menyebabkan kerugian yang besar. Secara keseluruhan, foreign exchange risk merupakan risiko yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta strategi manajemen yang tepat. Tanpa pengelolaan yang baik, yang baik, risiko ini dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis. Next. Kemudian ini ada materi tentang foreign exchange rate atau yang disebut nilai tukar. Kemudian penjelasannya ini, nilai tukar ini merupakan harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain.
Nilai ini menjadi dasar dalam setiap transaksi internasional dan memiliki peran penting dalam menentukan daya saing suatu negara di pasar global. Kemudian perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang, arus perdagangan, dan investasi internasional. Dalam praktiknya, nilai tukar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Maka perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Next. Kemudian dari sini terdapat beberapa jenis kuotasi nilai tukar yang digunakan dalam transaksi internasional. Direct quote menunjukkan jumlah dolar AS yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, sedangkan indirect quote menunjukkan jumlah mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh $1 AS. Selain itu, cross rate digunakan untuk menghitung nilai tukar antara dua mata uang tanpa melibatkan dolar AS. Pemahaman terhadap jenis-jenis nilai tukar ini sangat penting bagi pelaku pasar karena kesalahan dalam interpretasi dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, pelaku pasar harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme pasar valuta asing. Next. Kemudian ini perubahan nilai tukar juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Negara dengan inflasi tinggi cenderung mengalami pelemahan mata uang, sedangkan negara dengan suku bunga tinggi cenderung menarik investor asing dan memperkuat mata uangnya. Dengan demikian, nilai tukar tidak hanya untuk menjadi alat transaksi, tetapi juga dapat menjadi indikator penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan investasi. Next. Kemudian ada foreign exchange market. Pada pasar valuta asing, pasar valuta asing itu merupakan pasar keuangan terbesar dengan volume transaksi harian yang sangat besar. Pasar ini memungkinkan pertukaran mata uang antar negara dan menjadi tulang punggung sistem keuangan global. Pasar ini tidak memiliki lokasi fisik karena bersifat over the counter. Transaksi dilakukan melalui jaringan elektronik yang menghubungkan berbagai pelaku pasar di seluruh dunia. Hal ini membuat pasar menjadi sangat fleksibel dan efisien. Operasional pasar selama 24 jam memberikan keuntungan bagi pelaku pasar, tetapi juga meningkatkan risiko. Perubahan nilai tukar dapat terjadi kapan saja, bahkan di luar jam kerja normal. Next. Kemudian selanjutnya ini lanjutan yang tadi, likuiditas yang tinggi memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Namun, hal ini juga berarti bahwa harga dapat berubah dengan sangat cepat sebagai respon terhadap informasi baru. Pelaku pasar meliputi bank komersial, bank sentral, perusahaan multinasional, dan investor individu. Interaksi antara pelaku ini menciptakan dinamika pasar yang kompleks. Pada pasar valuta asing memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan internasional dan investasi global. Next. Kemudian di sini ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama ada tidak terpusat atau over the counter, terus kemudian ada beroperasi selama 24 jam, dan juga volume transaksi sangat besar. Kemudian pelaku-pelakunya ini adalah bank komersial, bank sentral, perusahaan multinasional, dan investor global. Next. Kemudian ada jenis transaksi valuta asing. Kemudian pada penjelasannya itu transaksi valuta asing merupakan aktivitas utama dalam pasar keuangan global yang melibatkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Setiap jenis transaksi memiliki tujuan, mekanisme, serta tingkat risiko yang berbeda.
Pemahaman terhadap jenis-jenis transaksi ini sangat penting, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional maupun lembaga keuangan yang beroperasi di pasar global. Secara umum, transaksi valuta asing tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pembayaran internasional, tetapi juga sebagai alat untuk mengelola risiko atau yang disebut hedging, dan bahkan untuk tujuan spekulasi. Perkembangan instrumen keuangan ini juga membuat transaksi valuta asing semakin kompleks, juga fleksibel. Next. Kemudian di sini ada spot transaction. Pada penjelasan spot transaction ini, transaksi spot itu merupakan bentuk paling sederhana dan paling umum dalam perdagangan valuta asing. Dalam transaksi ini, pertukaran mata uang dilakukan secara langsung dengan penyelesaian atau yang disebut settlement, dan biasanya dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, atau T+2. Kurs yang digunakan dalam transaksi ini disebut sebagai spot rate, yaitu nilai tukar yang berlaku saat ini di pasar. Transaksi spot biasanya digunakan untuk kebutuhan pembayaran yang bersifat segera, seperti pembayaran impor, perjalanan internasional, atau kebutuhan likuiditas jangka pendek. Karena dilakukan secara langsung, transaksi ini memiliki tingkat kompleksitas yang relatif rendah dibandingkan dengan jenis transaksi lainnya. Next. Lanjutan dari spot transaction ini, yaitu namun demikian, transaksi spot tetap memiliki risiko, terutama jika terjadi perubahan nilai tukar dalam waktu singkat sebelum settlement selesai. Meskipun jangka waktunya pendek, fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat mempengaruhi nilai transaksi. Keunggulan utama dari transaksi spot adalah kesederhanaannya dan kemudahan dalam pelaksanaan. Pelaku pasar dapat dengan cepat membeli atau menjual mata uang sesuai kebutuhan tanpa harus terikat pada kontrak jangka panjang. Kemudian di sisi lain, kelemahan dari transaksi ini adalah tidak adanya perlindungan terhadap perubahan nilai tukar di masa depan. Oleh karena itu, transaksi spot kurang cocok digunakan untuk kebutuhan yang melibatkan pembayaran atau penerimaan di masa depan. Next. Kemudian, yang kedua ini ada forward transaction. Penjelasannya itu adalah transaksi forward merupakan kontrak antara dua pihak untuk melakukan pertukaran mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang telah disepakati saat ini, yang disebut sebagai forward rate. Transaksi ini banyak digunakan sebagai alat lindung nilai atau yang disebut juga hedging untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar. Keunggulan utamanya adalah dari transaksi forward ini memberikan kepastian terhadap nilai tukar di masa depan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang memiliki kewajiban atau piutang dalam mata uang asing, karena mereka dapat menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Next. Lanjutannya ini ada sebagai contohnya, perusahaan yang akan melakukan pembayaran dalam mata uang asing beberapa bulan ke depan dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs saat ini. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan nilai tukar di masa depan. Namun, transaksi forward juga memiliki kelemahan, yaitu bersifat mengikat. Artinya, kedua pihak wajib melaksanakan transaksi sesuai dengan kontrak meskipun kondisi pasar berubah.
Hal ini dapat menyebabkan opportunity loss jika nilai tukar bergerak lebih menguntungkan dibandingkan kurs yang telah disepakati. Selain itu, transaksi forward biasanya dilakukan secara over the counter, sehingga terdapat risiko kredit atau yang disebut counterparty risk, yaitu risiko bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Next. Kemudian yang selanjutnya itu ada swap, ada transaksi swap. Penjelasannya adalah transaksi swap merupakan kombinasi antara transaksi spot dan forward yang dilakukan secara bersamaan. Dalam transaksi ini, suatu pihak akan membeli atau menjual mata uang secara spot dan pada saat yang sama melakukan transaksi kebalikannya secara forward. Swap biasanya digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk mengelola likuiditas dalam mata uang tertentu. Misalnya, jika suatu bank membutuhkan mata uang asing untuk jangka pendek, bank tersebut dapat melakukan swap untuk memperoleh dana tanpa harus mengambil risiko besar terhadap perubahan nilai tukar. Keunggulan utama dari transaksi swap adalah fleksibilitasnya dalam mengelola kebutuhan dana jangka pendek maupun menengah. Selain itu, transaksi ini juga dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar karena melibatkan dua transaksi yang saling mengimbangi. Next. Swap juga sering digunakan dalam strategi manajemen risiko karena memungkinkan pelaku pasar untuk menyesuaikan posisi valuta asing mereka tanpa harus melakukan perubahan besar dalam portofolio. Namun, transaksi swap ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan spot dan forward. Pelaku pasar harus memahami dengan baik mekanisme dan implikasi dari transaksi ini agar dapat menggunakannya secara efektif. Selain itu juga, seperti halnya forward, swap juga memiliki risiko counterparty karena biasanya dilakukan di pasar OTC. Next. Kemudian di sini ada juga yang namanya futures and options. Jadi penjelasannya itu futures and options merupakan instrumen derivatif yang digunakan dalam perdagangan valuta asing. Kedua instrumen ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan transaksi lainnya, tetapi juga memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Futures adalah kemudian ini penjelasan dari futures itu adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Berbeda dengan forward, future ini memiliki standar kontrak dan diperdagangkan di bursa sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi dan risiko counterparty yang lebih rendah. Namun, futures ini bersifat sangat mengikat sehingga pada kedua pihak wajib melaksanakan transaksi pada saat jatuh tempo. Hal ini membuat futures kurang fleksibel dibandingkan options. Next. Kemudian dari lanjutan future and options, sementara itu, options memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu sebelum atau pada tanggal tertentu. Karena sifatnya yang tidak mengikat, options memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan futures dan forward. Keunggulan options adalah kemampuannya untuk melindungi dari risiko
Kerugian sekaligus tetap memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan jika nilai tukar bergerak menguntungkan. Namun, untuk memperoleh hak ini, pemegang options harus membayar premi. Instrumen futures dan options banyak digunakan oleh perusahaan besar dan investor profesional karena kompleksitasnya. Penggunaan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko, tetapi jika digunakan dengan benar, instrumen ini dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam manajemen risiko. Next. Kemudian ini ada karakteristik jenis transaksi valuta asing, yaitu yang pertama digunakan untuk kebutuhan berbeda atau transaksi versus lindung nilai, kemudian melibatkan waktu penyelesaian yang berbeda, terus kemudian ada bisa bersifat wajib atau optional, dan yang terakhir itu digunakan oleh perusahaan dari lembaga keuangan. Next. Kemudian pada slide kesimpulan ini akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada kesimpulan. Jenis-jenis transaksi valuta asing memberikan berbagai pilihan bagi pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan transaksi, lindung nilai, maupun spekulasi. Spot digunakan untuk kebutuhan langsung, forward untuk kepastian di masa depan. Swap untuk manajemen likuiditas, serta future dan option untuk fleksibilitas dan strategi yang lebih kompleks. Pemilihan jenis transaksi yang tepat sangat penting karena setiap instrumen memiliki karakteristik, kelebihan, dan risiko yang berbeda. Dengan pemahaman yang baik, pelaku pasar dapat mengelola risiko nilai tukar secara lebih efektif dan optimal. Selanjutnya itu ada sumber foreign exchange risk. Sumber foreign exchange risk sangat beragam dan mencerminkan kompleksitas aktivitas ekonomi global. Salah satu sumber utama adalah transaksi internasional seperti ekspor dan impor, yang di mana perusahaan itu harus bertransaksi dalam mata uang yang berbeda. Perbedaan waktu antara kontrak dan pembayaran menciptakan ketidakpastian nilai tukar. Selain itu, pinjaman dalam mata uang asing juga menjadi sumber risiko yang signifikan. Perusahaan yang meminjam dalam mata uang asing akan menghadapi risiko kenaikan nilai tukar yang dapat meningkatkan jumlah kewajiban yang harus dibayar. Hal ini dapat berdampak pada likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Investasi luar negeri juga menambah exposure terhadap risiko nilai tukar. Nilai investasi dapat berubah tidak hanya karena kinerja aset, tetapi juga karena perubahan nilai tukar. Hal ini membuat pengelolaan investasi menjadi lebih kompleks dibandingkan investasi domestik. Aktivitas trading dan spekulasi di pasar valuta asing juga dapat meningkatkan risiko, terutama jika dilakukan tanpa strategi yang jelas. Pergerakan nilai tukar yang tidak terduga padat menyebabkan kerugian yang signifikan. Ketidakseimbangan antar aset dan kewajiban dalam mata uang asing merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memperbesar exposure risiko dan meningkatkan potensi kerugian. Dengan memahami sebagai sumber risiko ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, karakteristik umum sumber foreign exchange rate. Yang pertama itu berasal dari aktivitas lintar negara. Yang kedua, melibatkan lebih dari satu mata uang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar global. Yang keempat, dapat bersifat operasional maupun finansial. Yang kelima, tingkat risiko tergantung pada besarnya exposure. Dan yang terakhir, sulit diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor eksternal. Selanjutnya ada poin-poinnya, yaitu ada transaksi internasional, kemudian pinjaman dalam mata uang asing,
investasi luar negeri, aktivitas trading dan spekulasi, dan yang terakhir ketidakseimbangan aset dan kewajiban. Eh, Materi selanjutnya yaitu transaksi internasional, ekspor, impor. Transaksi internasional merupakan salah satu sumber utama foreign exchange risk, terutama bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam impor. Dalam transaksi ini, pembayaran biasanya dilakukan dalam mata uang asing, sehingga nilai yang diterima atau dibayarkan akan sangat bergantung pada pergerakan nilai tukar. Misalnya, perusahaan eksportir yang menjual produknya ke luar negeri akan menerima pembayaran dalam mata uang asing. Jika nilai mata uang tersebut melemah sebelum pembayaran diterima, maka nilai yang diterima dalam mata uang domestik akan berkurang. Hal ini dapat menurunkan pendapatan perusahaan secara signifikan. Sebaliknya, jika bagi perusahaan importir, penguatan mata uang asing dapat meningkatkan biaya pembelian barang. Hal ini itu dapat mengurangi margin keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian jika kenaikan biaya tidak dapat dialihkan ke harga jual. Risiko dalam transaksi internasional ini juga diperbesar oleh adanya jeda waktu antar kesepakatan kontrak dan realisasi pembayaran. Selama periode ini, nilai tukar dapat berubah secara signifikan, sehingga menciptakan ketidakpastian. Selain itu, volume transaksi yang besar juga dapat memperbesar dampak risiko. Perusahaan yang melakukan ekspor impor dalam skala besar akan lebih rentan terhadap perubahan nilai tukar dibandingkan perusahaan kecil. Dengan demikian, transaksi internasional menjadi sumber foreign exchange risk yang sangat penting dan memerlukan strategi manajemen yang tepat seperti hedging untuk mengurangi dampak negatif. Selanjutnya itu ada pinjaman dalam mata uang asing. Pinjaman dalam mata uang asing merupakan sumber risiko yang sering dihadapi oleh perusahaan dan pemerintah, dan bahkan pemerintah. Bahkan entitas memilih untuk meminjam dalam mata uang asing karena suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan mata uang domestik. Namun keputusan ini membawa konsekuensi berupa risiko nilai tukar ketika suatu perusahaan memiliki utang dalam mata uang asing, maka jumlah yang harus dibayarkan akan bergantung pada nilai tukar pada saat pembayaran. Jika mata uang asing tersebut menguat, maka jumlah kewajiban dalam mata uang domestik akan meningkat. Risiko ini itu dapat menjadi sangat serius jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang tajam. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan karena tidak mampu membayar utang yang meningkat secara drastis akibat perubahan kurs. Selain itu, pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena ketidakpastian nilai tukar dalam jangka waktu yang lebih lama. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar yang signifikan. Pengelolaan risiko ini memerlukan strategi yang hati-hati, seperti penggunaan hedging atau penyelesaian struktur pembiayaan tanpa pengelolaan yang baik. Pinjaman dalam mata uang asing dapat menjadi sumber risiko yang sangat besar. Selanjutnya ada investasi luar negeri. Investasi luar negeri ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan return dan melakukan diversifikasi portofolio. Namun, eh, investasi ini juga membawa risiko tambahan berupa foreign exchange risk. Nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja aset, tetapi juga oleh perubahan nilai tukar. Misalnya, seorang investor yang menanamkan modal di luar negeri akan mem- akan mem- akan memperoleh return return dalam mata uang asing. Jika mata uang tersebut melemah terhadap mata uang domestik, maka nilai return yang diterima akan berkurang. Selain itu, perubahan nilai tukar juga dapat mempengaruhi nilai aset itu sendiri. Fluktuasi kurs dapat menyebabkan nilai investigasi meningkat atau menurun, meskipun kinerja aset tidak berubah secara signifikan. Resiko ini menjadi lebih kompleks karena investasi luar negeri juga mempengaruhi faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan regulasi di negara tujuan.
Hal ini membuat pengelolaan risiko menjadi lebih menantang. Namun, di sisi lain, investasi luar negeri ini juga memberikan peluang untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai negara, investor dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar di suatu negara. Dengan demikian, investasi luar negeri merupakan sumber risiko sekaligus peluang, tergantung pada bagaimana risiko tersebut dikelola. Selanjutnya itu ada aktivitas trading dan spekulasi. Aktivitas trading dan spekulasi di pasar valuta asing merupakan sumber foreign exchange risk yang berasal dari keputusan aktif pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan nilai tukar. Berbeda dengan sumber risiko lainnya yang bersifat operasional, risiko dari aktivitas ini bersifat disengaja. Pelaku trading biasanya membeli atau menjual mata uang dengan harapan bahwa nilai tukar akan bergerak sesuai dengan prediksi mereka. Jika prediksi tersebut benar, maka akan diperoleh keuntungan. Namun jika salah, maka kerugian itu dapat terjadi. Spekulasi seringkali melibatkan penggunaan leverage, yaitu penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan. Namun leverage juga meningkatkan potensi kerugian, sehingga risiko menjadi lebih besar. Pasar valuta asing yang sangat volatil membuat aktivitas trading menjadi sangat berisiko. Pergerakan harga yang cepat dan tidak terduga dapat menyebabkan kerugian dalam waktu singkat. Meskipun demikian, aktivitas trading juga memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas pasar. Tanpa adanya pelaku spekulasi, pasar mungkin tidak akan seaktif saat ini. Namun, bagi perusahaan yang tidak memiliki keahlian khusus, aktivitas ini dapat menjadi sumber risiko yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu ada ketidakseimbangan aset dan kewajiban. Ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban dalam mata uang asing merupakan salah satu sumber utama foreign exchange risk. Kondisi ini terjadi ketika jumlah aset dalam mata uang asing tidak sebanding dengan kewajiban dalam mata uang yang sama. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban daripada aset dan mata uang asing atau short position, maka perusahaan akan mengalami kerugian jika mata uang tersebut menguat. Sebaliknya, jika aset lebih besar atau long position, maka perusahaan akan diuntungkan. Ketidakseimbangan ini sering terjadi karena perbedaan struktur pendapatan dan pembiayaan. Perusahaan mungkin memperoleh pendapatan dalam mata uang domestik tetapi memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Resiko ini dapat diperbesar jika perusahaan tidak memiliki strategi hedging yang memadai. Tanpa perlindungan, perubahan nilai tukar dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan. Pengelolaan ketidakseimbangan ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penyesuaian struktur aset dan kewajiban serta penggunaan instrumen keuangan. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi eksposur risiko dan menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya itu ada posisi valuta asing atau foreign exchange position. Posisi valuta asing merupakan konsep fundamental dalam manajemen risiko keuangan internasional yang menggambarkan hubungan antara aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Setiap perusahaan atau lembaga keuangan memiliki transaksi lintas negara secara otomatis akan memiliki posisi valuta asing, baik disadari maupun tidak.
Posisi ini menjadi indikator utama dalam menentukan seberapa besar suatu entitas terekspos dengan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dalam dunia bisnis global, posisi valuta asing tidak hanya muncul dari aktivitas perdagangan, seperti ekspor dan impor, tapi juga dari kegiatan pembiayaan, investasi, serta penggunaan instrumen derivatif. Oleh karena itu, posisi ini bersifat kompleks dan terus berubah seiring dengan berlangsung aktivitas perusahaan. Setiap transaksi baru dapat mengubah komposisi aset dan kewajiban dalam mata uang asing, sehingga mempengaruhi posisi secara keseluruhan. Posisi valuta asing sangat penting karena menentukan apakah perubahan nilai tukar akan memberikan keuntungan atau kerugian. Ketika suatu perusahaan memiliki posisi yang tidak seimbang, maka perubahan nilai tukar dapat berdampak langsung terhadap kondisi keuangan. Hal ini membuat pengelolaan posisi menjadi salah satu faktor utama dalam manajemen risiko. Selain itu, posisi valuta asing juga berkaitan erat dengan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan yang memiliki exposure tinggi terhadap mata uang asing harus mempertimbangkan berbagai berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, serta tren pasar valuta asing. Tanpa pemahaman yang baik, perusahaan dapat mengambil keputusan yang kurang tepat dan meningkatkan risiko kerugian. Dalam praktiknya, lembaga keuangan seperti bank memiliki sistem yang sangat ketat untuk mengelola posisi valuta asing. Mereka menetapkan batas maksimum untuk posisi terbuka dan melakukan pemantauan secara real time. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian besar akibat fluktuasi nilai tukar. Dengan demikian, posisi valuta asing bukan hanya sekedar konsep akuntansi, tetapi merupakan alat strategis yang digunakan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam aktivitas internasional. Selanjutnya, karakteristik umum yang pertama itu ada menandakan tingkat exposure terhadap perubahan nilai tukar, berkaitan langsung dengan potensi keuntungan dan kerugian, bersifat dinamis atau selalu berubah mengikuti transaksi, menjadi dasar dalam manajemen risiko valuta asing, dapat bersifat terbuka, beresiko, atau tertutup atau terlindungi. Dan yang terakhir dipantau secara berkala oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu ada long position. Long position terjadi ketika suatu entitas memiliki jumlah aset dalam mata uang asing yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dalam mata uang yang sama. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kepemilikan bersih terhadap mata uang asing tersebut. Posisi ini biasanya muncul pada perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor atau memiliki investasi luar negeri. Dalam kondisi long position, perusahaan akan memperoleh keuntungan jika nilai mata uang asing jika nilai mata uang asing mengalami penguatan. Hal ini karena nilai aset yang dimiliki akan meningkat ketika dikonversi ke mata uang domestik. Sebaliknya, jika mata uang asing melemah, maka nilai aset akan menurun dan perusahaan akan mengalami kerugian. Long position ini seringkali dianggap sebagai posisi yang mengandung peluang keuntungan, terutama dalam kondisi pasar yang menunjukkan tren penguatan mata uang asing. Namun, posisi ini juga mengandung risiko yang signifikan jika terjadi perubahan nilai tukar yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perubahan yang Perusahaan yang memiliki long position harus mampu menganalisis kondisi pasar secara tepat. Faktor seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dan menentukan apakah posisi ini akan menguntungkan atau merugikan. Pengelolaan long position dapat dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk menggunakan instrumen hedging untuk mengurangi risiko. Tanpa pengelolaan yang baik, posisi ini dapat menyebabkan fluktuasi yang besar dalam laporan keuangan. Kemudian karakteristiknya yang pertama aset.
Kewajiban dalam mata uang asing, diuntungkan jika mata uang asing menguat, dirugikan jika mata uang asing melemah, dan yang terakhir umumnya dimiliki oleh eksportir. Selanjutnya yaitu ada short position. Short position ini terjadi ketika kewajiban dalam mata uang asing lebih besar dibandingkan aset. Kondisi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang bersih dalam mata uang asing. Posisi ini sering dialami oleh perusahaan yang melakukan impor atau memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Dalam posisi ini, perusahaan diuntungkan jika mata uang asing mengalami pelemahan karena juga karena jumlah kewajiban yang harus dibayar menjadi lebih kecil dalam mata uang domestik. Namun, jika mata uang asing menguat, maka kewajiban akan meningkat dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Short position dianggap lebih beresiko dibandingkan long position, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Penguatan yang mata uang asing dapat terjadi secara tiba-tiba, sehingga meningkatkan beban keuangan secara signifikan. Perusahaan yang memiliki short position harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko. Mereka perlu mempertimbangkan penguatan hedging untuk melindungi diri dari kemungkinan penguatan mata uang asing. Tanpa strategi yang tepat, short position dapat menyebabkan tekanan keuangan yang besar dan bahkan mengganggu kelangsungan bisnis. Karakteristiknya yaitu ada kewajiban aset dalam mata uang asing, diuntungkan jika mata uang asing melemah, dirugikan jika mata uang asing menguat, umumnya dimiliki oleh importir atau peminjam luar negeri. Selanjutnya itu ada open position, merupakan kondisi di mana perusahaan masih memiliki exposure terhadap nilai perubahan, nilai tukar karena belum melakukan lindungan nilai. Dalam posisi nilai aset, kewajiban akan terpengaruhi kewajiban akan langsung terpengaruh oleh perubahan kurs. Posisi ini memberikan keuntungan yang besar jika pergerakan nilai tukar sesuai dengan prediksi. Namun risiko yang dihadapi juga sangat tinggi karena tidak ada perlindungan terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Open position sering digunakan oleh perusahaan yang memiliki toleransi risiko atau oleh trader yang ingin memanfaatkan volatilitas pasar. Namun tanpa analisis yang tepat, posisi ini dapat menyebabkan kerugian dalam waktu singkat. Pengelolaan open position memerlukan pemantauan yang intensif dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi pasar. Perusahaan harus siap untuk mengambil tindakan cepat jika terjadi perubahan yang merugikan. Karakteristik yang pertama itu ada belum dilindungi atau unhedged, risiko tinggi, potensi keuntungan tinggi, dan yang terakhir dipengaruhi langsung oleh fluktuasi kurs. Selanjutnya itu ada close position. Close position adalah kondisi di mana perusahaan telah melakukan lindung nilai terhadap exposure valuta asing. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti forward, future, and option. Dalam posisi ini, perusahaan telah mengunci nilai tukar tertentu sehingga tidak tidak lagi terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Hal ini memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan mengurangi risiko keuangan. Namun close position juga memiliki kelemahan, yaitu membatasi potensi keuntungan. Jika nilai tukar bergerak menguntungkan, perusahaan tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut karena sudah terikat pada kontrak hedging. Meskipun demikian, banyak perusahaan lebih memilih close position karena memberikan stabilitas dan mengurangi ketidakpastian. Close position mencerminkan Close position mencerminkan pendekatan konservatif dalam manajemen risiko, di mana tujuan utama adalah meningkatkan
di mana tujuan adalah melindungi nilai daripada mencari keuntungan tambahan. Karakteristiknya yaitu ada sudah dilindungi atau hedge, yang kedua risiko rendah, yang ketiga stabilitas keuangan lebih terjaga, dan yang terakhir potensi keuntungan lebih terbatas. Selanjutnya ini ada pengukuran risiko valuta asing, foreign exchange atau foreign exchange risk measurement. Pengukuran risiko valuta asing merupakan proses penting dalam manajemen keuangan internasional yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar eksposur suatu entitas terhadap perubahan nilai tukar. Tapi pengukuran yang tepat, perusahaan tidak akan mampu memahami tingkat risiko yang dihadapi, sehingga sulit untuk menentukan strategi pengelolaan yang efektif. Salah satu metode utama dalam mengukur risiko ini adalah melalui konsep net exposure atau net foreign exchange position. Karena konsep ini menghitung posisi bersih suatu perusahaan terhadap mata uang asing dengan mempertimbangkan seluruh aset, kewajiban, serta transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing. Net FX position asset sama dengan Net FX position sama dengan aset dalam kurung aset dikurang kewajiban ditambah dalam kurung FX dibeli dikurang FX dijual. Rumus ini memberikan gambar menyeluruh mengenai posisi suatu entitas, komponen, aset dikurang kewajiban, menunjukkan menunjukkan posisi dasar perusahaan. Sedangkan FX dibeli dikurang di FX dijual mencerminkan aktivitas transaksi yang dapat memperkuat atau mengurangi posisi tersebut. Dengan menggabungkan dua komponen ini, perusahaan dapat mengetahui posisi yang sebenarnya. Jika hasil di perhitungan menunjukkan nilai positif, maka perusahaan berada dalam posisi long, yang berarti memiliki kelebihan aset dalam mata uang asing. Sebaliknya, jika hasil negatif, maka perusahaan berada dalam posisi short, yang berarti memiliki kewajiban lebih besar dibandingkan aset. Dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi ini sangat signifikan. Ketika kurs mata uang asing meningkat, perusahaan yang berada dalam posisi long akan memperoleh keuntungan karena nilai aset meningkat. Namun jika kurs menurun, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaliknya, perusahaan yang berada dalam posisi short akan mengalami kerugian jika kurs naik karena kewajiban yang harus dibayar menjadi lebih besar. Namun jika kurs turun, perusahaan memperoleh keuntungan karena beban kewajiban berkurang. Pengukuran risiko ini bersifat dinamis karena nilai tukar dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Selain itu, hasil pengukuran ini juga dapat sebagai dasar dalam melakukan strategi hedging dengan mengetahui tingkat exposure. Perusahaan dapat memilih instrumen yang tepat untuk melindungi aset dan kewajiban dari fluktuasi nilai tukar. Dalam praktiknya, perusahaan besar dan lembaga keuangan menggunakan sistem teknologi yang canggih untuk menghitung dan memantau net exposure secara real time. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam menghadapi perubahan pasar. Tanpa pengukuran yang akurat, risiko valuta asing dapat menjadi tidak terkendali dan menyebabkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, pengukuran risiko merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjamin foreign exchange risk. Kemudian, penjelasan dampak perubahan kurs. Karakteristik dampak yang pertama itu ada bergantung pada posisi atau long atau short dipengaruhi arah pergerakan kurs dapat menghasilkan gain atau loss, dan yang terakhir bersifat langsung terhadap nilai keuangan. Dampak perubahan nilai tukar terhadap FX selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yaitu Rizky. Baik, yang selanjutnya di sini ada dampak perubahan nilai tukar terhadap net FX position yang sangat bergantung pada arah pergerakan kurs dan posisi yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan berada dalam posisi long, maka kenaikan kurs akan memberikan keuntungan karena nilai aset dalam mata uang asing meningkat ketika dikonversi ke mata uang domestik. Namun, jika kurs mengalami penurunan, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena nilai aset menurun. Hal ini menunjukkan bahwa posisi long sangat sensitif terhadap pelemahan mata uang asing. Sebaliknya, dalam posisi short, kenaikan kurs akan menyebabkan kerugian karena kewajiban yang harus dibayar menjadi lebih besar.
Namun jika kurs menurun, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan karena beban kewajibannya berkurang. Boleh di next. Perubahan kurs ini dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama dalam kondisi pasar yang volatil. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu siap menghadapi kemungkinan perubahan yang merugikan. Pemahaman terhadap dampak ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dengan mengetahui bagaimana perubahan kurs mempengaruhi posisi mereka. Perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengelola risikonya. Boleh di next. Lalu di sini ada volatilitas nilai tukar. Volatilitas nilai tukar merupakan kondisi di mana nilai suatu mata uang mengalami perubahan yang cepat dan tidak stabil dalam periode waktu tertentu. Dalam pasar valuta asing, volatilitas merupakan hal yang wajar karena nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi secara kompleks. Tingkat volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa nilai tukar sering mengalami fluktuasi besar sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Salah satu penyebab utama volatilitas yaitu perbedaan tingkat inflasi antar negara. Negara dengan inflasi tinggi cenderung mengalami penurunan daya beli mata uangnya yang menyebabkan depresiasi nilai tukar. Perbedaan inflasi ini menciptakan tekanan yang terus-menerus terhadap nilai tukar. Perubahan suku bunga juga menjadi faktor penting. Ketika suatu negara menaikkan suku bunga, investor cenderung memindahkan dana ke negara tersebut untuk memperoleh return yang lebih tinggi. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap mata uang tersebut dan menyebabkan apresiasi nilai tukar. Boleh di next. Selain itu, kondisi ekonomi global seperti krisis keuangan, perang, atau ketidakstabilan politik dapat meningkatkan volatilitas secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, pelaku pasar cenderung mencari aset yang lebih aman sehingga menyebabkan pergerakan nilai tukar yang tajam. Kebijakan pemerintah dan bank sentral juga berperan besar dalam menentukan volatilitas. Intervensi di pasar valuta asing, perubahan kebijakan moneter, atau kontrol modal dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Volatilitas memiliki dua sisi, yaitu sebagai resiko dan peluang. Bagi perusahaan, volatilitas yang tinggi meningkatkan ketidakpastian dan resiko kerugian. Namun pada sisi trader dan investor, volatilitas dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui strategi yang tepat. Selanjutnya, resiko dan return investasi luar negeri. Investasi luar negeri merupakan strategi yang banyak digunakan oleh investor untuk meningkatkan potensi keuntungan dan melakukan diversifikasi portofolio dengan berinvestasi di berbagai negara. Investor dapat mengurangi resiko yang berasal dari satu pasar saja. Diversifikasi ini menjadi salah satu keuntungan utama dari investasi internasional. Selain itu, investasi luar negeri seringkali menawarkan potensi return yang lebih tinggi, terutama di negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini membuat investasi internasional menjadi menarik bagi investor yang ingin menghasilkan keuntungan. Boleh next. Namun, investasi luar negeri juga memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan investasi domestik. Salah satu resiko utama adalah resiko nilai tukar, di mana perubahan kurs dapat mempengaruhi nilai investasi dan return yang diperoleh. Selain itu, terdapat resiko negara atau country risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, dan stabilitas suatu negara, perubahan kebijakan pemerintah. Konflik politik atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi nilai investasi secara signifikan. Risiko likuiditas juga menjadi faktor penting, terutama di pasar yang kurang berkembang. Investor mungkin mengalami kesulitan untuk menjual aset dengan cepat tanpa mempengaruhi harga. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, investor harus melakukan analisis yang mendalam sebelum melakukan investasi luar negeri. Pengelolaan risiko yang baik sangat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Boleh next. Lalu di sini kita masuk pada manajemen dan hedging resiko valuta asing.
Karakter dari manajemen dan hedging risiko valuta asing itu yang pertama bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan risikonya nilai tukar. Lalu yang kedua melibatkan strategi operasional dan finansial. Yang ketiga dapat bersifat preventif maupun protektif. Dan yang keempat menggunakan instrumen derivatif. Yang kelima memerlukan analisis pasar dan perencanaannya matang. Dan yang terakhir yaitu terdapat trade off antara risiko dan potensi keuntungan. Lalu selanjutnya, manajemen risiko valuta asing merupakan proses penting dalam kegiatan keuangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar dalam dunia bisnis global. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan, biaya, serta nilai aset dan kewajiban suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi tepat untuk mengelola risiko ini. Salah satu pendekatan utama dalam manajemen risiko adalah yaitu hedging, yaitu tindakan untuk melindungi nilai suatu posisi terhadap perubahan yang tidak diinginkan. Hedging tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam praktiknya, hedging juga dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu natural hedging dan financial hedging. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing, sehingga perusahaan perlu memilih strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Boleh next. Natural hedging biasanya lebih sederhana dan tidak melibatkan instrumen keuntungan yang kompleks, sedangkan financial hedging menggunakan berbagai instrumen derivatif yang lebih fleksibel tetapi juga lebih kompleks. Dengan menerapkan strategi hedging yang tepat, perusahaan dapat mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan kepastian dalam perencanaan keuangan. Boleh next. Di sini ada karakteristik natural hedging. Karakteristiknya itu yang pertama tidak menggunakan instrumen derivatif, yang kedua dilakukan melalui pengelolaan operasional, yang ketiga biaya relatifnya rendah, yang keempat mengurangi exposure secara alami, yang kelima kurang fleksibel dibanding financial hedging. Natural hedging merupakan strategi pengelolaan risiko valuta asing yang dilakukan dengan cara menyeimbangkan aset dan kewajiban dalam mata uang sama. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi exposure terhadap perubahan nilai tukar tanpa menggunakan instrumen keuangan. Sebagai contohnya, perusahaan yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dapat menggunakannya untuk membayar kewajiban dalam mata uang yang sama. Dengan demikian, perubahan nilai tukar tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi keuangan. Perubahan karena arus kas masuk dan keluar berada dalam mata uang yang sama. Lalu selanjutnya, strategi ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki operasi di berbagai negara. Dengan mengatur struktur pendapatan dan biaya, perusahaan dapat meminimalkan risiko tanpa harus bergantung pada instrumen derivatif. Keunggulan utama dan natural hedging adalah kesederhanaannya dan biaya yang relatif rendah. Perusahaan tidak perlu membayar premi atau biaya transaksi seperti dalam financial hedging. Namun, natural hedging memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas. Tidak semua perusahaan dapat mudah menyesuaikan struktur aset dan kewajiban mereka. Selain itu, strategi ini mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Meskipun demikian, natural hedging tetap menjadi pilihan yang efektif untuk mengurangi exposure risiko secara alami, terutama bagi perusahaan yang memiliki aktivitas internasional yang luas. Boleh next. Lalu sini kita masuk ke karakteristik financial hedging. Yang pertama, menggunakan instrumen derivatif. Yang kedua, lebih fleksibel dan spesifik. Yang ketiga, memerlukan biaya atau premi ataupun margin. Yang keempat, digunakan untuk mengunci atau melindungi nilai tukar. Dan yang terakhir, melakukan pemahaman pasar yang baik. Lalu di sini ada forward contract. Apa isi forward contract?
yaitu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Instrumen ini sangat efektif untuk memberikan kepastian terhadap nilai tukar di masa depan. Perusahaan dapat menghindari resiko kenaikan atau penurunan kurs yang tidak diinginkan. Namun, kontrak forward bersifat mengikat, artinya perusahaan tetap harus melaksanakan transaksi sesuai kesepakatan. Meskipun kondisi pasar berubah menjadi lebih menguntungkan, forward banyak digunakan untuk perusahaan untuk melindungi transaksi ekspor atau impor atau kewajiban dalam mata uang asing. Lalu selanjutnya. Di sini ada future. Future merupakan kontrak standar yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan harga tertentu. Berbeda dengan forward, future memiliki standar kontrak yang diperdagangkan secara terbuka sehingga lebih liquid dan transparan. Resiko gagal bayar juga lebih rendah karena adanya lembaga clearing. Namun future kurang fleksibel karena ukuran dan tanggal kontraknya telah ditentukan oleh bursa. Instrumen ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan investor yang membutuhkan lindung nilai dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Lalu selanjutnya. Lalu di sini ada options. Option memberikan hak tetapi bukan kewajiban. Kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu dalam periode tertentu. Keunggulan utama option adalah fleksibilitasnya. Perusahaan dapat melindungi diri dari resiko kerugian sekaligus tetap memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan jika nilai tukar bergerak menguntungkan. Namun untuk memperoleh hak ini perusahaan harus membayar premi. Biaya ini menjadi salah satu kelemahan dari penggunaan option. Option sangat cocok digunakan dalam kondisi pasar yang tidak pasti karena memberikan perlindungan tanpa menghilangkan peluangnya keuntungan. Boleh next. Sini ada currency swaps. Currency swaps yaitu merupakan perjanjian untuk menukar arus kas dalam mata uang yang berbeda antara dua pihak dalam periode tertentu. Currency swaps juga membantu dalam mengurangi resiko nilai tukar dan suku bunga secara bersamaan. Namun transaksi ini cukup kompleks dan biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau lembaga keuangan. Boleh selanjutnya. Lalu di sini masuk ke dalam hubungan kurs dengan variabel ekonomi. Nilai tukar mata uang tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang mendasarinya. Variabel seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menentukan pergerakan kurs. Lalu dari kerangka teori ini menjelaskan hubungan tersebut. Ada dua teori utama yang sering digunakan dalam analisis nilai tukar atau yang pertama adalah purchasing power parity atau PPP dan interest rate parity atau IRP. PPP lebih berfokus pada perbedaan harga barang dan jasa antar negara, sedangkan IRP menekankan pada perbedaan tingkat suku bunga dan arus modal internasional. Boleh di next. Di sini PPP itu merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang akan menyesuaikan sehingga daya beli kedua mata uang tersebut menjadi sama. Konsep ini didasarkan pada hukum satu harga yaitu atau law of one price yang menyatakan bahwa barang yang sama seharusnya memiliki harga yang sama di berbagai negara jika tidak ada hambatan perdagangan. Jika terdapat perbedaan harga, maka nilai tukar akan menyesuaikan untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Boleh next. Di sini sebagai contohnya, jika tingkat inflasi di suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka harga barang di negara tersebut akan meningkat lebih cepat. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang negara tersebut menurun. PPP sering digunakan untuk menganalisis jangka panjang karena penyesuaian harga tidak terjadi secara instan. Dalam jangka pendek, nilai tukar dapat menyimpang dari nilai yang ditentukan oleh PPP karena faktor lain seperti spekulasi atau kebijakan pemerintah. Boleh di next. Lalu di sini ada IRP.
ERP itu merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Dalam kondisi ERP, investor tidak akan memperoleh keuntungan tambahan dengan memindahkan dana dari suatu negara ke negara lain hanya karena perbedaannya suku bunga. Hal ini karena keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi akan diimbangi oleh perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Boleh next. Baik, mungkin dari presentasi pada kali ini sekian. Mohon maaf kami ucapkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.